Unhas turunkan dokter spesialis untuk layanan di lokasi bencana Aceh. Tongkonan Kaapun berusia 300 tahun di Toraja dirobohkan. PLN tuntaskan pemulihan kelistrikan Sumut 100%. Sumut kembali menyala. Tim SAR mahasiswa Unhas terjun ke Aceh Tamiang bantu penanganan darurat. Setelah sepekan bertugas di wilayah bencana Pidijaya, Aceh, tim relawan medis Universitas Hasanuddin terus memperkuat pelayanan kesehatan bagi para penyintas banjir dan longsor. Ketua Tim Medis Unhas, Dr. Muhammad Petrus Johan menjelaskan bahwa seluruh tenaga medis Unhas dikerahkan dalam 2 titik layanan utama untuk memastikan penanganan berjalan optimal. 1 tim ditugaskan di UGD RSUD Pidijaya, diperkuat dokter residen penyakit dalam yang berjaga secara penuh. Sementara itu, tim kedua yang terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis obgin, dan spesialis ortopedi, relawan tenaga bantuan medis, TBM, dan siaga nurse memberikan layanan medis primer di posko pengungsian Masjid At-Taqwa, Gampong Meunasah Balek. Posko ini menampung sekitar 1.807 pengungsi yang sangat membutuhkan layanan kesehatan cepat dan terarah. Pelayanan medis berlangsung setiap hari mulai pukul 9 hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Di posko pengungsian, layanan kesehatan berjalan intensif. Rawat jalan anak oleh Dr. Bahrul Fikri, SPA, K, mencatat 26 pasien dengan kasus dominan infeksi saluran pernapasan atas, ISPA. Layanan penyakit dalam oleh Dr. Endi Adnan, SPPD, K, bersama tim menangani 82 pasien dewasa, mayoritas dengan ISPA dan hipertensi. Untuk kasus ortopedi, Dr. Muh Petrus Johan Spot, K, dan Dr. Andi Dedie Spot, K, menangani 11 pasien dengan luka infeksi pada kaki yang dipicu trauma dan komplikasi diabetes mellitus. Di sisi lain, layanan obstetri dilakukan secara mobile melalui ambulans oleh Dr. Siti Nur Asni, SPOG, yang melakukan pemeriksaan antenatal dan screening risiko tinggi kepada 3 ibu hamil. Seluruh kegiatan didukung penuh oleh PPDS, TBM FK Unhas, serta bekerja sama dengan tim medis Pemprov Sulsel. Eksekusi lahan adat di Kecamatan Kura, Kabupaten Tanah Toraja, berujung pada perobohan Tongkonan Kaapun, rumah adat yang telah berdiri lebih dari 300 tahun dan menjadi simbol sejarah serta identitas masyarakat Toraja. Pembongkaran yang dilakukan pada Jumat 5 Desember lalu memicu kemarahan warga dan berakhir ricuh. Eksekusi yang dipimpin Pengadilan Negeri Makale melibatkan aparat gabungan serta penggunaan alat berat. Tidak hanya Tongkonan Kaapun yang diratakan, tetapi juga 3 tongkonan lainnya, 6 alang, lumbung padi, dan 2 rumah semi permanen ikut dibongkar berdasarkan putusan pengadilan. Dalam video yang beredar luas di media sosial, ekskavator terlihat menghantam struktur bangunan adat, sementara warga berusaha menghalangi proses pembongkaran. Upaya perlawanan tersebut berubah menjadi bentrokan. Belasan warga dilaporkan terluka akibat tembakan peluru karet dan dorong-mendorong dengan aparat. Bagi masyarakat setempat, Tongkonan Kaapun bukan sekadar rumah tradisional, melainkan pusat kehidupan adat yang menyimpan nilai historis, spiritual, dan sosial. Hilangnya tongkonan dianggap sebagai hilangnya salah satu penanda identitas budaya Toraja yang diwariskan turun-temurun. Aktivis perempuan Toraja, Meisa Tari Putri Fermanari, mengecam keras tindakan aparat dalam eksekusi tersebut. Tindakan represif dalam eksekusi Tongkonan Kaapun bukan hanya mengabaikan hak masyarakat adat, tetapi juga mencederai prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial, tegas Meisa Tari. Ia menilai bahwa pelaksanaan putusan hukum semestinya mempertimbangkan nilai budaya serta konsultasi mendalam dengan masyarakat adat, bukan dilakukan secara koersif hingga meninggalkan trauma sosial. Gelombang dukungan moral juga berdatangan dari publik. Model dan aktivis perempuan, Salma Ranggita, turut mengunggah video perobohan tongkonan di akun media sosialnya. Ia menyebut kehancuran rumah adat berusia 3 abad itu sebagai tragedi budaya. PT PLN, Persero, berhasil memulihkan 100% sistem kelistrikan yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumut. Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, menjadi wilayah terakhir yang kembali menyala pada Minggu 7 Desember, menandai tuntasnya pemulihan pasca bencana yang melanda sejak 25 November 2025.
Gubernur Sumatera Utara, M. Bobi Afif Nasution, menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas PLN yang bekerja tanpa lelah meski menghadapi medan ekstrim dan risiko tinggi. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh petugas PLN yang terjun langsung ke lapangan, membantu mempercepat proses pemulihan jaringan listrik hingga saat ini. Listrik tentunya sangat membantu agar aktivitas warga tidak terhambat dan pembersihan rumah dapat dilakukan dengan cepat, ujar Bobi. Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu turut mengapresiasi kerja keras seluruh tim PLN yang terus berupaya memulihkan kelistrikan di tengah kondisi darurat bencana. Ia menegaskan bahwa dedikasi PLN sangat berarti bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih terisolasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN yang terus berjuang di tengah bencana. Komitmen mereka luar biasa. Kami juga telah menerima bantuan berupa 20 genset untuk melistriki desa yang masih terisolir, ujar Gus Irawan. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa keberhasilan pemulihan ini merupakan hasil kerja keras antara petugas PLN dan seluruh unsur yang memperkuat dukungan di lapangan. Sesuai arahan Menteri ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia, seluruh personel tak kenal lelah bekerja non-stop menembus medan berat untuk merampungkan pemulihan kelistrikan di semua titik terdampak. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat menambah kekuatan kami di lapangan. Tantangannya luar biasa, tetapi semangat untuk menghadirkan terang bagi rakyat jauh lebih besar, ujar Darmawan. Unit Kegiatan Mahasiswa Search and Rescue, SAR, Universitas Hasanuddin resmi memberangkatkan satu tim menuju Aceh Tamiang sebagai bentuk dukungan kemanusiaan terhadap bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut sejak akhir November 2025. Pemberangkatan dilakukan melalui Lanut Sultan Hasanuddin pada pukul 6.30 WITA, Minggu 7 Desember. 5 personel mahasiswa terlibat dalam misi ini, yakni Muh Ali Sofyan Arjambia, Sastra Daerah, 2020, Juninho Yanto Beni, Teknik Mesin, 2021, Andi Fahril Alfikri, Kehutanan, 2022, Vigo Syondahri, Rekayasa Hutan, 2024, dan Restu Zaki Mubarak, Kehutanan, 2024. Ketua Tim SAR Unhas, Fatwa menjelaskan bahwa pengiriman tim ini merupakan wujud komitmen SAR Unhas dalam mendukung misi kemanusiaan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Pemberangkatan ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung upaya kemanusiaan. Tim telah melakukan persiapan fisik dan mental serta menggalang dana secara mandiri untuk kebutuhan operasional di lapangan, kata Fatwa.